Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswar Aditya Permana dengan NIM A12 2019 06312. Saya berasal dari kelas PHP 6508. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS, yaitu tentang pengembangan CRM. Langsung saja kita presentasikan tugasnya. Ya, ini adalah cover dari tugas saya. Berisi dan nama saya dan NIM saya. Di sini saya akan mengembangkan sebuah ICRM pada PT Bojanasari menggunakan metode prototype. Ini adalah judul yang saya ambil dan kasus yang saya ambil. Oke. Sebelumnya kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian ICRM. Sebelumnya apa sih itu ICRM? Apa sih itu ICRM? ICRM merupakan strategi bisnis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengumpulkan semua aspek bisnis perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan dalam membangun loyalitas jangka panjang pelanggan. Menurut Jakic, Member, dan Nislik tahun 2002 sampai 2003. ICRM merupakan CRM yang menggunakan internet atau perangkat-perangkat bisnis lainnya. Ini merupakan dari Zygmunt pada tahun 2003. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ICRM merupakan manajemen hubungan pelanggan untuk e-bisnis yang harus berhadapan dengan kompleksitas dari manajemen yang menarik bagi pelanggan dan partner bisnis dalam berbagai macam media yang meliputi media online maupun offline. Personal contact dan media komunikasi elektronik lainnya, ICRM diperlukan untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam mengatur data-data pelanggan. Sistem ini juga mengotomatisasi kinerja perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan mereka. Ini adalah pengertian dari CRM. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbedaan antara CRM dan ICRM. Dari segi kontak dengan customer, pada CRM, kontak dengan pelanggan biasanya dimulai dengan cara tradisional, seperti lewat telepon, fax, ataupun lainnya. Sedangkan ICRM selain melalui telepon atau fax, kontak dengan customer dapat juga melalui internet, email, wireless, ataupun yang lain. Kedua, dari segi sistem interface. CRM bekerja berbasis aplikasi back-end melalui sistem ERP, sedangkan ICRM dirancang sebagai aplikasi front-end. Dari segi sistem fokus, pada CRM, sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan produk dan fungsi, sedangkan pada ICRM, sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang terakhir, dari segi maintenance, sistem, dan modifikasi. Pada implementasi CRM, implementasi tidak ada lagi dan manajemen mahal karena sistem terletak di berbagai lokasi dan pada beberapa server. Sedangkan ICRM mengurangi waktu dan biaya dan lebih fleksibel. Oke. Saya akan mengembangkan ICRM melalui metode prototype dan di sini kita bahas apakah itu prototype. Prototype adalah versi awal dari sistem software yang digunakan untuk demonstrasikan konsep, percobaan desain, dan mencari berbagai masalah dan solusi. Ini merupakan pengertian dari Somerville tahun 2011. Metode prototype sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara user dan analis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhannya, menurut Mulyanto tahun 2009. Cara-cara dalam melakukan prototype yaitu yang pertama, requirement analysis definition. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah dengan melakukan studi literatur dan juga menentukan batasan masalah. Kemudian dari aktivitas sebelumnya,
maka akan didapatkan kebutuhan perusahaan dan juga tujuan dari penelitian. Dari kedua hal tersebut akan dilakukan analisis kebutuhan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. User interface prototyping. Jika analisis kebutuhan sistem teridentifikasi, maka dimulai pembuatan prototipe user interface dari aplikasi untuk kemudian akan dilakukan pengetesan oleh user secara langsung. Jika user telah puas dengan user interface prototipe yang telah dibuat, maka akan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu architecture dan komponen design and prototype. Pada tahap sebelumnya, user telah setuju dengan user interface yang dibuat, maka dilanjutkan dengan membuat arsitektur dan komponen aplikasi yang kemudian akan dievaluasi kembali oleh user. 4. Implementasi atau sistem testing. Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi berdasarkan dari model prototype sebelumnya yang telah dievaluasi oleh user dan sesuai dengan keinginan user. Setelah aplikasi telah dibangun, maka akan dilakukan pengujiannya, akan menghasilkan produk akhir, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi kembali oleh user. Jika sesuai dengan kebutuhan user, maka dilakukan implementasi ke perusahaan. Dalam menentukan ini, terdapat modul-modul. Ini adalah kebutuhan modul dari aplikasi CRM. Aplikasi CRM terdiri dari 4 modul, yaitu support, customer, support management, call center, dan email campaign. Pada modul support terdapat flag atau kontak yang memuat tentang pertanyaan dari pelanggan dan kontak data pelanggan. Pada modul customer support management terdapat service kontak, berisi tentang data kontak service pelanggan, dan juga komplain handling untuk menangani komplain dari pelanggan. Pada modul call center, dokumentasi data keluhan secara manual menggunakan kertas dengan menyimpan data keluhan ke dalam database untuk efisiensi biaya penggunaan kertas. Perencanaan teknologi. Perencanaan sistem yang dibuat dalam penelitian ini yaitu perencanaan data dan proses, perencanaan algoritma, perencanaan struktur basis data, perencanaan arsitektur sistem, serta perencanaan antarmuka atau user interface. Perencanaan algoritma berfungsi untuk menjelaskan algoritma suatu proses atau fungsi dalam sistem. Perencanaan algoritma ini disusun berdasarkan DFT yang telah dibuat. Dalam perencanaan algoritma terdapat 13 perencanaan PSPAC berikut. Ya. Kedua, perencanaan basis data ini menghasilkan rancangan tabel beserta atribut kolom. Tipe data dari atribut tabel, peran atribut tersebut, serta relasi satu tabel dengan tabel lainnya secara detail dalam bentuk fisik. Perencanaan user interface, penggunaan berisi berupa sketsa tampilan antarmuka penggunaan sistem yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan user. Dukungan dari fitur. Yang pertama, fitur fact berisi tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Fitur testimonial menampung berbagai pesan dan kesan pelanggan tentang pengalamannya menggunakan produk Bojana Sari. Fitur keluhan dan survei untuk menampung keluhan dari pelanggan dan juga kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk Bojana Sari. Fitur tips dan event berisi informasi event yang sedang berlangsung dan juga tips dari Bojana Sari. Fitur live chat memberikan jalan bagi pelanggan untuk berkomunikasi langsung ke staf melalui website Bojana Sari. Terakhir, fitur report yang menghasilkan laporan info keluhan dan kepuasan pelanggan dalam bentuk grafik. Berbagai fitur di atas membantu Bojana Sari untuk mengelola komunikasi dan penyebaran informasi pelanggan. Segala fitur dukungan membuat karyawan semakin mudah dalam menjalankan tugasnya, karena sistem sangat membantu pekerjaannya. Karena sistem sudah terintegrasi dengan baik, sehingga semua lini terorganisir dengan baik. Begitupun manajer akan sangat senang ketika semua karyawannya bekerja dengan maksimal. Hal ini adalah langkah yang maju yang dilakukan oleh PT Bojana Sari, menurut saya. Ini adalah progres yang baik dan suatu kemajuan dari ICRM. Pemeliharaan sistem. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih dari itu. Karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem
Umumnya pemeliharaan koleksi ini mencakup kondisi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera. Kemampuan untuk mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau melalui fungsi dengan cepat berharga bagi perusahaan. Yang kedua adalah pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau persyaratan pemakai baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamis. Dengan demikian, sistem harus merespon perubahan persyaratan pemakai. Misalnya, undang-undang perpajakan yang baru mungkin memerlukan suatu perubahan dalam kalkulasi pembayaran bersih. Umumnya pemeliharaan adaptif ini baik dan tidak dapat dihindari. Ini adalah hanya sebuah contoh. Yang ketiga, pemeliharaan perspektif pemeliharaan. Perbaikan untuk pemeliharaan, tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan besar pada modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, menjadi cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki cerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Sebagai contoh, kegiatan pemeliharaan ini dapat memenuhi perekayaan atau restrukturisasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengembangan format dan laporan, membuat penilaian yang lebih efisien, dan pengembangan pengoperasian perangkat efisiensi. 4. Pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkapkan dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini, mereka sering menemukan cacat bukan kesalahan yang sebenarnya yang menandakan permasalahan potensial. Sementara tidak memerlukan tindakan segera. Cacat ini bila tidak dikoreksi di tingkat awal jelas sekali tidak akan mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya dalam waktu dekat. Pengaruh ICRM. Terdapat sistem online chat yang digunakan pelanggan untuk berkomunikasi langsung dengan staf Wajanasari. Kedua, pada modul email campaign digunakan untuk menyebarkan survei kepuasan pelanggan dan promosi dari perusahaan ke pelanggan. Keempat, modul tersebut menghasilkan laporan feedback dari pelanggan yang berupa kritikan dan saran, data komplain pelanggan, dan data kepuasan pelanggan, serta data pelanggan tersebut. Alternatif, jika mengembangkan melalui aplikasi masih memiliki banyak kendala dan masalah teknis lainnya, pengembangan yang bisa dilakukan yaitu pengembangan dengan metode yang lain seperti berbasis e-commerce ataupun yang lainnya yang membantu perusahaan untuk lebih berkembang. Banyak sekali metode alternatif lainnya, namun saya kira berbasis e-commerce adalah salah satu yang bisa kita ambil. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan kata, kesalahan atau kekurangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.